Hai teman-teman, di sini saya Ramadona akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum yang menganalisis mendalam. Penelitian hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki karakteristik yang unik. Ia berurusan dengan norma, nilai, prinsip, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan harus mampu menangkap kompleksitas dan nuansa dari fenomena hukum tersebut. Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki peran penting dalam memahami hukum dari berbagai perspektif. Yang pertama, penelitian kualitatif dalam konteks hukum. Penelitian kualitatif dalam hukum bertujuan untuk memahami makna, interpretasi, dan konteks sosial di balik aturan hukum dan praktik-praktik hukum. Pendekatan ini sangat berguna ketika kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi hukum tertentu, apa nilai-nilai yang mendasari sesuatu sistem hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan hukum terjadi dalam praktik. Elemen-elemen kunci dalam penelitian kualitatif hukum. Yang pertama, pendekatan interpretif. Penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi subjektif dari data yang dikumpulkan. Peneliti berusaha memahami pandangan, keyakinan, dan pengalaman dari para partisipan, misalnya hakim, pengacara, narapidana, atau masyarakat umum. Kedua, metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara tatap muka dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan mendalam dari partisipan. Contohnya, mewawancarai hakim untuk memahami pertimbangan mereka dalam membuat putusan. Kemudian observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam setting sosial diteliti, misalnya menghadiri persidangan atau rapat pembuatan undang-undang untuk mengamati interaksi dan praktik hukum. Kemudian analisis dokumen hukum, menganalisis teks-teks hukum, undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian untuk mengidentifikasi makna, ideologi, atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian studi kasus, meneliti secara mendalam kasus-kasus hukum tertentu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, analisis data kualitatif. Pertama, transkripsi wawancara, merekam dan menuliskan verbatim hasil wawancara. Kedua, coding, mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola penting dalam data dan memberikan kode pada setiap segmen relevan. Kemudian interpretasi, menafsirkan makna dari tema-tema yang muncul dan menghubungkan dengan konteks teoritis atau sosial yang lebih luas. Contoh penelitian kualitatif dalam hukum, studi tentang bagaimana masyarakat adat memahami dan menanggapi sistem hukum nasional, analisis tentang bagaimana hakim perempuan mempertimbangkan perspektif gender dalam putusan mereka, penelitian tentang pengalaman narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian kuantitatif dalam konteks hukum. Penelitian kuantitatif dalam hukum menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antara variabel-variabel hukum. Pendekatan ini berguna ketika kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, seberapa efektif suatu undang-undang dalam mengurangi tingkat kejahatan. Kedua, apakah ada diskriminasi rasial dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, bagaimana faktor-faktor ekonomi memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Elemen-elemen kunci dalam penelitian kuantitatif hukum. Yang pertama, ada pengukuran objektif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran yang objektif dan terukur dalam fenomena hukum atau dari fenomena hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan skala, indeks, atau indikator numerik. Dalam elemen itu kemudian terdapat metode pengumpulan data kuantitatif.
Yang pertama yaitu ada survei. Survei ini mengumpulkan data dari sampel populasi menggunakan kuesioner terstruktur. Contohnya, survei tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja polisi. Kemudian ada analisis statistik, yaitu menganalisis data statistik yang ada, misalnya ada data kejahatan, data pengadilan, data demografis untuk mengidentifikasi tren atau hubungan. Kemudian ketiga, ada analisis statistik, yaitu menganalisis data statistik yang ada, misalnya yang ketiga itu eksperimen, yaitu menguji pengaruh suatu variabel hukum terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Contohnya, eksperimen untuk menguji efektivitas program rehabilitasi narapidana. Terdapat juga analisis data kuantitatif. Yang pertama itu statistik deskriptif, merangkum dan menggambarkan data menggunakan ukuran-ukuran seperti rata-rata, median, modus, atau standar deviasi. Kemudian dalam analisisnya itu ada statistik inferensial, menggunakan data sampel untuk membuat inferensi tentang populasi yang lebih besar. Contohnya uji hipotesis, analisis regresi, atau analisis varians. Contoh penelitian kuantitatif dalam hukum yaitu analisis statistik tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kejahatan, survei tentang persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan pidana, dan penelitian eksperimental tentang dampak menggunakan teknologi dalam proses persidangan. Nah, mengapa penelitian kuantitatif dalam hukum mungkin dilakukan? Meskipun hukum sering dianggap sebagai disiplin ilmu normatif, ada banyak aspek hukum yang dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung atau membantah klaim-klaim hukum. Contohnya yaitu yang pertama, efektivitas hukum. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu undang-undang atau kebijakan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, penelitian tentang dampak undang-undang anti korupsi terhadap tingkat korupsi. Kedua, diskriminasi. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya diskriminasi dalam sistem hukum, misalnya analisis statistik tentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan ras atau etnis yang berbeda. Ketiga, akses terhadap keadilan. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan, misalnya survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan. Kemudian penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari suatu aturan hukum yang kebijakannya, misalnya analisis tentang dampak undang-undang investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, tantangan dalam melakukan penelitian kuantitatif dalam hukum, yaitu meskipun penelitian kuantitatif memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, ketersediaan data yang relevan mungkin tidak tersedia atau sulit diakses. Misalnya, data tentang kinerja pengadilan mungkin tidak dilaporkan, mungkin tidak dipublikasikan secara luas. Kemudian, data yang tersedia mungkin tidak valid atau akurat. Misalnya, data kejahatan mungkin tidak mencerminkan jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi karena banyak kasus tidak dilaporkan. Kemudian terakhir ada pendekatan campuran dalam penelitian hukum, yaitu mixed methods. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian, misalnya melakukan survei kuantitatif untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap suatu undang-undang, kemudian melakukan wawancara kualitatif untuk memahami alasan dibalik persepsi tersebut, menganalisis data statistik tentang tingkat kejahatan, kemudian melakukan studi kasus untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam memahami perbedaan dan kegunaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks hukum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.